Halo semuanya, video ini adalah bisa dibilang perjalanan ngideku, entah yang keberapa kali sebetulnya. Yang mana di sini aku melakukan perjalanan dari Bekasi ke Kota Malang, naik kereta api tapi pakai cara yang mungkin salah satu cara murah gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau kayak kita naik yang paling murah aja nih yang direct itu bisa sampai 300 ribuan lebih kan. Nah, di sini aku mau nyoba tuh cara termurah itu dengan cara bisa dibilang ngeteng dari stasiun Bekasi, naik KRL, lanjut ke stasiun Cikarang, naik ke lokal sampai Purwakarta dan seterusnya. Kira-kira bakal makan waktu berapa lama ya? Dan habis budget berapa? Buat yang penasaran, silahkan menonton. Halo cuy, selamat siang. Hujan di stasiun Bekasi nih. Sekarang sekitar jam setengah satu. Aku di stasiun Bekasi. Kayak begini suasananya. Banyak yang neduh di sana soalnya hujan tuh kelihatan di bawah. Kalau kelihatan ya udah maaf. Lagi hujan suasananya. Dan dari stasiun Bekasi aku mau melakukan trip ya ke Malang. Cuma kali ini versi tank ya, ke Bandung dulu, nanti lihat deh gimana keseruannya. Cuma kita bakal ke Bandung dulu, dan ini yang ngeteng naik KRL lokal sampai ke Kiara Condong, baru nanti Kiara Condong naik kereta PSO begitu. Kita masuk aja ke gate untuk KRL nya. Oke. Oh ya, BTW ini hari Minggu dan kurang lebih beginilah. Minggu siang ya, kurang lebih begini suasana stasiun Bekasi. Cenderung tidak terlalu ramai sih kalau aku lihat. Mungkin karena ya masih pada dalam posisi di tempat tujuannya masing-masing kali ya. Jadinya nggak begitu ramai. Cuma nggak tahu nanti kereta yang ke mana? Ke arah Bandung ini bakal seperti apa. Dan aku ngambil yang ke Cikarang dulu, dan dari Cikarang aku bakal lanjut naik ke Walahar. Baru dari Walahar itu kita naik komuter lain Garut kalau nggak salah. Nanti turun di Kiara Condong, dari Kiara Condong kita lanjut ke Huripan ke arah Blitar. Baru nanti dari Blitar ke Malangnya kita pikirin naik apa. Karena jamnya itu siang dan nggak tahu ada kereta yang tersedia apa aja nanti. Kita coba 48-47 lah ini, kita dapat keretanya masuk. Kita ke Cikarang kita masuk dulu, cuma kayaknya dalam agak penuh teman-teman. Ya, utamain yang keluar dulu ya, kalau naik komuter gini, naik KRL utamakan yang keluar dulu. Stasiun berikutnya, Bekasi Timur. Next station, Bekasi Timur. Kami informasikan kepada pelanggan bahwa selama dalam perjalanan dengan Cikarang.
Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Cikarang Station, watch your step and please mind the platform gap. Ya 13 keretanya nyampe di Cikarang dan kereta Walahan sudah ada di sebelah sana ya. Kita harus pindah peron dulu secepatnya karena dia akan berangkat nanti jam 13.26, maka dari itu kita harus cepat pindah ke arah sana. Tapi kayaknya ngambil itu kereta padat. Kita langsung pindah guys. Lepas nih ya. Kemana Pak? Karawang. Iya. Ya, nyampenya mepet juga cuy. Harus cepat-cepat turun juga. Gate-nya sih cuma 10 menit ya, 10 menit sih. Cuma kan kita nggak tahu antrian di ininya ya, di apa? Di gate KRL-nya atau gate Walaharnya, gate lokalnya, jadi kita harus cepet-cepet. Kan dipaksa akhirnya makan juga sih. Takutnya mepet itu kan belum mandi belum. Terus itu yang ibu yang itu tuh bawa ibu itu udah banyak banget. Suruh gimana juga. Kue di kardus ada yang ya ngambil aja satu, yang itu suruh bawanya mama Pak. Kan bapak bisa bawain teman-teman gimana aku bawanya kan. Terus ya alhamdulillah dia nggak nawar deh. Segitu tuh udah oke gitu. Itu nggak nawar lagi. Pokoknya nggak ada kata-kata nawar, hanya kan saksinya nanti itu mata yang itu pokoknya. Jadi dia tuh benar cerita, dia tuh udah lama gitu, terus dia menurut kan mahal itu katanya. Makanya satu kan gitu kayak gitu, jadi dia nggak berani pas. Yang pulang ke Bandung atau kerja atau kuliah? Enggak, pas saya mau ke Malang sebetulnya. Oh Malang. Jadi nyambung gitu keretanya. Oh dari Bandung yang ke Malang. Iya, soalnya ada 84.000 sampai Blitar. Blitar. Iya. Kereta apa itu?
Kahuripan. Oh iya oh depan. Ya. Berarti lewat haur gelis yang bisa di haur gelis Kahuripan itu ya. Kalau nggak salah ya itu. Roya sampai itu. Iya. Roya, ya Roya sampai Roya Selatan itu bagian selatan. Kita tiba di Purwakarta. Jadi itu ada sebelah sana tuh kayak kuburan kereta api gitu cuy, kelihatan kan ya, ada pucuknya. Nah ini dari tadi tuh aku nggak bisa ngetek video karena ramai banget, penuh, bahkan sampai ada yang berdiri nggak kebagian kursi. Dan kurang lebih untuk konfigurasi seatnya kayak gini ya, sama kayak waktu itu aku naik lah ya. Jadi seatnya tuh 32 konfigurasinya, 22, dan ada buat ngecas, ada tempat botol minum gitu. Ya, mungkin udah sepi nih, kita keluar dulu, tunggu sepi, masih sedikit mengantri untuk yang keluar, kita nyantai dulu ya kan. Nah untuk konfigurasinya kan dia 32, yang sana itu 3, tadi aku di sana cuma karena penuh, dan sialnya dapat AC nya itu bocor gitu teman-teman. Kalau yang itu normal ya, tempatku tadi agak bocor nih, yang ini nih, nah itu bocor, terus pindah ke sini dapat seat 2 dan itu penuh. Nah jadi mau nggak mau ya kita kadang ada apa ya, kalau kita tinggalin kursinya tuh kursi kita bakal ditempatin gitu. Dan yuk kita turun dulu, udah sepi. Kita turun dulu. Aduh, kita mungkin, nah ini kalau belok kiri dapat peron nggak ya? Oh dapat kok. Alhamdulillah sampai juga di Purwakarta ya. View-nya cakep sih cuy. Ini keretanya. Aku tadi di ekonomi 2 kan. Nah di sana itu udah kayak penuh gitu, kayak ekonomi 1. Jadi orang jalan kan ke arah ekonomi 1 tuh dia udah sampai berdiri gitu, nggak ada yang duduk. Itu tadi sekitar di stasiun Kerawang lah, Kerawang Kelari itu penuh keretanya teman-teman. Jadi ya udah, kalau nggak kedapatan tempat duduk, karena ini sistemnya kan tempat duduknya itu ngewar ya, cepet-cepetan, ya udah wassalam, nggak dapat tempat duduk. Cuma ya memang perlahan-perlahan ada yang keluar, tapi tidak tidak banyak lah. Jadi nggak kayak sebelumnya ya teman-teman, waktu aku naik Walahar yang video sebelumnya tuh itu agak sepi nih. Nah ini benar-benar ramai banget, mungkin kayak dari kok kayak karena ini hari Minggu kan, banyak orang yang kita dari segmentasi yang kuliah deh gitu kan. Banyak banget anjir yang kayaknya yang orang yang bilang apa orang kuliah gitu kan, dia domisilinya mungkin di Cikarang, Kerawang dan sebagainya, dia naik KA ini sebagai alternatif untuk dia balik ke Bandung gitu kalau kuliahnya di Bandung. Itu juga ada juga yang mungkin dia pulang liburan dari Jakarta gitu. Dan bisa dilihat juga ini beneran banget stasiun Purwakarta pun cukup ramai teman-teman, yang dia mau nyambung lagi ke lokal ke Garut, ke lokal yang sama yang aku naikin. Kurang lebih kayak begini suasana stasiun Purwakarta, yang banyak banget yang mau masuk, entah naik kereta apa, mungkin kereta yang sama kayak yang aku naikin KA Garut itu. Dan banyak juga yang baru keluar dari stasiun Purwakarta naik Walahar tadi, dia keluar juga di sini gitu. Mungkin memang ini kayak banyak orang yang berlibur ke Jakarta atau ke Jabodetabek atau ya sekitarnya lah, ke Cikarang, ke Kerawang gitu. Dan besok udah harus balik ke realitas di Bandung. Jadi
ya Jawa Barat lah, kayak Bandung, Purwakarta, atau mungkin Garut ya, dan sekitarnya lah. Jadi dia harus balik, dan ya mungkin ini jam yang tepat karena kan Kak Walahar ini tadi dia berangkat jam 1, ya agak siang lah, nggak terlalu pagi gitu, setengah 2 sorry, nggak terlalu pagi, dan nyampe sini pun jam 3-an, yang mana itu bukan mepet, setelahnya bakal ada kereta Bandung Raya, dia berangkat jam 4:30 seperti itu mungkin yang membuat saat inilah gitu ya, ini rame di stasiun Purwakartanya sendiri, dan banyak juga yang naik ke Walahar di jam tersebut. Dan ya itu murah lah, kayak dari Cikarang sampai ke Bandung cuma habis berapa, 12.000 kalau nggak salah. Yang Garut ini, lokal Garut Raya ini dia harganya kan 4.000 ya, jadi kalau dibandingin ditambahin sama KA Walahar, tiket KA Walahar yang cuma 4.000, ya total nggak nyampe 15.000 udah bisa nyampe Bandung teman-teman. Timbang kalian naik ke jarak jauh itu malah lebih mahal, bisa dibilang ya kayak 120.000. Padahal kalau kalian naiknya dari Purwakarta. Buat teman-teman yang keluar dari stasiun Purwakarta transit, nah pas banget tuh video dong. Aduh. Buat teman-teman yang keluar dari stasiun Purwakarta mau transit terus ngeliat di sebelah sana tuh rame di area dalam stasiunnya, itu bisa sedikit melipir ke kawasan sini. Nah sini banyak tempat jajanan, kayak ada warung-warung, ruko-ruko kecil yang jual makanan, ada makanan berat, ringan, pop mie segala macem lah, minuman dingin pun ada. Terus di sini juga ada kayak bakso, sempol dan lain-lain. Dan kalau jalan ke sana pun di sana juga ada lah, kalau keluar ke arah sana juga ada untuk jajan-jajannya gitu. Jadi jangan khawatir kalaupun kalian ngerasa di dalam udah penuh, ya kalian bisa ke arah luar sedikit untuk istirahat, jajan dan segala macamnya. Dan kalaupun nyampe tengah malam ya, itu masih ada kok beberapa warung yang buka. Ya waktu itu aku kan nyampe tengah malam tuh naik KA lokal dari Bandung sih untuk transit nyambung ke Serayu ya kan, itu masih ada yang buka tengah malam. Jadi aku rasa fine-fine aja selagi dia ada customer, aku rasa pasti dia akan buka. Lebih tepatnya sih dia pasti buka karena pasti ada customer. Dan ini lihat rame banget, gila doh. Aku curiga nih naik Garut Raya ini bakal serame itu, bakal penuh. Harus ikut ngantri deh untuk boarding KA lokal Garut ini, karena dia kan jam 16.25 udah diberangkatkan. Sekarang jam 15.04, kurang lebih sekitar 1 jam sebelum keberangkatan nih. Kayaknya kita udah antri untuk persiapan boarding. Ini kayaknya ngantri buat boarding KA lokal ya teman-teman. Dan ya untungnya sih dapat terop sih, walaupun aku gak kebagian, tapi setidaknya kalau gerimis gini kan, kalau kita ada di tengah sana nggak basah kan. Ini aku ikut keluar soalnya kan dia tempat duduknya acak, jadi kita sekaligus keluar tempat duduk ke dalam sana. Ya kurang lebih seperti inilah suasananya. Lumayan, ya bukan lumayan tapi rame banget jatuhnya. Ya mungkin orang pada ikut antri secepatnya karena kan semakin dia di depan kan nanti semakin cepat masuk area stasiun dan bisa dapat tempat duduk gitu. Mungkin gitu sih, karena itu sih. Cuma nggak tahu pakai kereta yang mana ya, apakah kereta Walahar yang tadi ku naikin dia jadi KA lokal Garut. Ya kalau gitu ya sebenarnya nggak ada alasan tersendiri kenapa para penumpang harus turun dulu tadi kan. Nah, kita siap-siap dulu untuk boarding. Bener, kita naik kereta yang tadi lagi, dan ini gerimis kagak ada terop. Aduh, kita ke arah paling depan aja dengan harapan nanti dapat tempat duduk lah ya, kalau bisa yang dua-dua biar enggak
biar sedikit lega maksudnya gitu. Nah, kita incer depan lah biar sedikit lega, biar nggak terlalu ramai juga ya kan, karena tadi yang di gerbong belakang tuh udah ada pengen naik gitu. Nah, ini kita ke depan aja, agak sepi sih kalau dilihat sebetulnya mah. Naikin aja. Jatuh. Yes, aman lah. Yang dapat pojok. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih tempat duduknya 32 ya. Kereta yang tadi sih ini jatuhnya. Bukan